Iya. Kalau saya Duluan deh. Kayaknya beda babnya, lebih praktis. Hanya perkembangan nanti. Rencana pekan lalu. Rencana yang dibilangkan lalu, apa sudah atau baru ambil? Ambil perlu dicap supaya jadi gitu. Sebenarnya kemarin, yaudah deh nanti dulu terakhir dulu ya nanti deh. Ya, satu lagi sih refleksi kalau saya kebetulan di mana? Dulu tuh tinggal di lingkungan yang ini ya, yang rumah saya yang di Bogor itu di lingkungan yang kalau pendidikan nggak, teman-teman seangkatan saya itu banyak yang nggak ini lah, nggak terlalu care ya, sekolah SD SMP SMA sekolah. Dan cuma kalau teman-teman perhatikan sekarang teman-teman kita yang sudah seangkatan yang hidupnya di ini yang mirip sama saya ada kayak banyak memang akhirnya pengangguran tadi yang disebutkan. Itu memang potensi yang juga harusnya ya bisa jadi bencana gitu. Dan kalau diskusi balik lagi ke dulu yang saya cerita demographic bonus itu, demographic advantage, kan sekarang banyak tuh dibahas. Anies Mata malah kemarin ngomongin itu, tahu gak ya? Ada tuh TV dia ngomongin demographic bonus. Demografi apa? Bonus. Oh, bonus. Bahwa orang Indonesia tuh sekarang Umur pemudanya produktif. jauh lebih banyak, 60% itu di bawah 39 tahun. Tapi kalau Anies Mata tuh bilang dia 60% di bawah 39 tahun, terus katanya kadernya juga sebegitu. Jadi kalau misalnya dia lebih ini. Partai lah tuh. Ya tapi memang maksud saya semua orang mengakui gitu. Saat ini memang orang pemuda-pemuda itu banyak sih. Dan itu bisa jadi bencana, itu kan jadi kayak pedang dua ya. Ya kayak di rumah ya tadi ya di lingkungan saya aja yang banyak akhirnya nongkrong kayak gitu. Itu memang harus beberapa kali harus diingatkan. Kalau di daerah saya mungkin kebalik ya Kak. Gimana? Ya saya di kampung saya itu ya. Jadi orang itu cenderung kerja gitu kan karena ikut membantuin usaha orang tuanya. Ya jadi misalnya udah lulus SD gitu kan, udah gitu loh, nggak ngelanjutin. Nah segala sesuatunya itu mereka tuh ngukurnya dengan uang gitu loh. Nah makanya saya sering juga dibilang, wah sekolah tinggi-tinggi gitu loh, sekolah tinggi-tinggi gitu kan, apa namanya sampai perguruan tinggi gitu loh, tuh nggak punya apa-apa katanya gitu kan. Nah yang iya dibilangnya gitu, jadi segala sesuatunya itu diukur sama material gitu loh, sama materi gitu loh. Iya, nggak punya kayu. Sama materi gitu loh. Jadi anak-anak itu pendidikannya sangat rendah gitu loh. Jadi SD paling sekarang itu udah naik lah, mulai SMP gitu loh. Kalau dulu tuh SD, zaman saya tuh udah malahan banyak yang tidak SD gitu loh. Karena kalau misalnya sudah kuat ini ya, nyurut kayu gitu loh. Itu berarti udah aja gitu loh. Kerja karena sekolah itu buang-buang duit katanya gitu loh. Jadi nggak perlu gitu loh. Asal udah bisa nyerut kayu. Iya, asal bisa nyerut kayu udah kuat gitu Terus loh. sekolah gitu. Ya udah putus gitu loh. Terus paling keluar SD gitu kan. Beberapa tahun nikah gitu kan. Saya masih STM itu dulu ya. STM saya di Bandung kan, masih STM. Sepupu saya itu udah punya anak gitu loh. Padahal SD-nya bareng gitu kan. Gitu aneh. Nah, itu masih apa? Sampai sekarang itu masih seperti itu gitu loh ininya, kondisi di daerah saya itu. Jadi terbalik gitu loh. Kalau misalnya lapangan kerja justru banyak. Daerah Cirebon. Iya, Cirebon. Saya dulu nyerut kayu. Saya sih ini aja nggak bisa gitu. Aja Pak, aduh nggak kuat banget. Sudah lanjut sekolah. Enggak, memang saya nggak bisa nyerut kayu. Kalau di daerah saya kebalik lagi. Kalau di saya polanya gimana ya? Kebanyakan sekarang pemudanya itu lulus. Waktu zaman saya, seangkatan sama saya itu SMP. Kalau sekarang kebanyakan udah lulus STM. Tapi ya itu polanya, ketika lulus STM mereka kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu mereka balik lagi ke kampung gitu. Habis itu
pokoknya setelah 3 tahun kayak mereka tuh kesusahan nyari kerja di Jakarta atau di mana gitu. Dan ketika di rumah ya mereka juga kesusahan lagi gitu. Ketika kalau di tempat saya kan semuanya bertani gitu kan. Jadi semua orang balik bantu bertani ke orang tuanya, tapi lahan pertaniannya orang tuanya sendiri tuh kecil banget gitu. Jadi sama aja tidak menghasilkan gitu. Ya kayak gitu jadinya ya alhasil banyak yang orang yang masih seusia saya gitu, atau di bawah saya tuh duduk-duduk kayak gitu. Memang perlu banyak pemberdayaan gitu, tergantung daerahnya beda-beda gitu. Diajarin IT bikin desain. Ya kadang-kadang saya ditanya tuh, apa kamu kontribusinya katanya ke sekolah tinggi-tinggi katanya, ke kampung kamu katanya. Saya tidak tahu kata saya gitu. Jawabannya iya sering ditanya saya itu. Kan yang lain itu ini apa? Nomlang gitu loh. Jadi cuman saya sendiri yang sekolah sampai kuliah gitu, yang lain tuh sampai SMP gitu, SMA gitu. Baru sekarang aja nih apa? Udah mulai meningkat lah dikit. Yang sampai SMA itu income-nya bagus. Income-nya justru yang kaya-kaya maksudnya ya. Yang kaya gitu, yang punya mobilnya banyak gitu, punya itu kan bos-bos itu. Itu justru dulu SD-nya aja nggak lulus, makanya saya sering dibandingin sama dia tuh, dia nggak lulus SD juga kaya raya gitu. Kamu sekolah mana katanya? Akhirnya pas saya nggak pulang-pulang saya itu. Atau pulang malam-malam saya. Jaga kalau tangga. Iya kan saya biasa waktu kecil kan sering ngobrol-ngobrol sama orang-orang tua gitu kan. Tapi itu kasus nyata itu. Terus saya coba bantuin gitu kan apa? Memanajemen mereka gitu kan, mengolah usahanya apa gitu kan. Saya punya apa namanya? Perkumpulan kayak gitulah, semacam mau mendirikan koperasi. Ya itu banyak keluar apa? Yang lainnya tuh banyak yang berkhianat juga jadinya. Jadi uangnya habis, ininya nggak jelas gitu loh hasilnya apa gitu. Sampai habis puluhan juta mungkin, nggak jelas jadinya. Nah itu kan teman-teman saya juga gitu. Jadi ya karena pendidikannya kecil, jadi ada ya orang-orang yang memang tidak apa namanya, tidak pengen bekerja gitu loh. Jadi pengennya dapat duit gitu loh. Cuma dia malas gitu loh. Jadi ada yang tipenya seperti ini gitu loh. Jadi dia malas gitu loh, tapi pengen dapat duit. Akhirnya kan apa? Kebutuhan itu lebih cepat gitu loh dibandingkan cara mendapat duitnya gitu loh. Akhirnya ya itulah apa? Yang tidak halal pun akhirnya dilakukan gitu. Dan itu banyak seperti itu gitu loh. Untuk kasus-kasus di daerah itu banyak menghalalkan berbagai macam cara akhirnya. Pendidikan. Iya, masalah pendidikan juga. Jadi dampaknya ya mungkin lingkarannya itu belum terputus gitu loh. Dan itu bukan hanya di daerah saya, mungkin daerah-daerah sekitarnya juga sama gitu. Seperti itu. Iya, maksud kalau yang di Bandung itu sekarang kalau Iya, sama. ada apa? Kayak motor gitu. Coba aja lihat. Sebenarnya kan orang-orang yang ini sebenarnya itu sudah selesai SMA terus bingung. Iya. Di mana? Di Bandung. Lahan pertanian nggak ada. Betul. Terus mau mengerjakan apa gitu kan, lulus STM gitu loh. Karena di saya itu asumsinya gitu loh. Orang-orang di daerah saya itu asumsinya kalau misalnya sekolah berarti kan dia nggak kerja gitu loh. Nanti itu calon penganggur gitu loh. Jadi banyak yang lebih senior dari saya gitu, yang sekolahnya sampai SMP gitu, akhirnya apa? Mau ini kan gengsi gitu loh. Masa sih saya kerja kasar gitu kan, saya sekolah gitu. Tapi dia nggak ngerjakan apa-apa gitu loh. Gitu, jadi cuma latang-latang aja. Jadi kan akhirnya wah yang sekolah ini jelek gitu image-nya gitu loh. Nah saya motivasinya dulu itu cuman itu gitu loh, bahwa yang sekolah itu nggak jelek-jelek amat gitu. Motivasi saya dulu sekolah gitu, cuman itu aja. Sekarang nggak cuma itu. Saya sekarang kan punya anak diri, mencerdaskan orang lain lah, gitu dikit-dikit itu. Oke. Jadi silakan Kak. Lanjut. Saya kan udah. Tapi ya nih, nanya perkembangan. Oh iya. Jadi tahun membina usaha minggu lalu udah bahas di Cijeruk. udah ngasih tahu. Cijeruk Kan dia juga ski. Hah?
Nanas juga, nanas. Itu juga ya, ada ya. Jadi Warna luas kan banyak. luas apa ya? Hah? Yang awalnya Wah, ada siapa ya? jeruk. Pembicaranya Jeruk itu Kang ternyata Tete. nanas. Iya. Ngomongin apa ya? Nanas sama ini sama pisang. Ah iya. Jadi maksudnya Enggak, maksudnya cerita Sinapis ya? bahasanya. Iya, saya saya namanya sinapis bukan sirip. M3 Nanas pisang tuh. berikut. saya Program entry nyumbang mesinnya tuh, Pak. Ya pokoknya Mesin tadi kan ini ngomongin gitu. terkait ekonomi juga. Terus udah gitu Sering bikin mesin. di Iya, akhir diskusi memang mesin pertanian. kita Kelola bikin sendiri, saya kasih ke sana. punya ide supaya bikin ini, bikin apa? Jadi kalau Bikin masalah apa? bisnis kecil-kecilan ya. Masuk-masuk Namanya aja. bisnis gitu. Hah? Bisnis. Wow, jauh bisa. Tapi bisnis Saya perlu belajar tadi sekolah. jangan kecil-kecilan, besar-besaran sih kalau bisa. Jadi kalau udah Mahasiswa kecil-kecilan saya nanti yang jadi gabung lah. Sekarang ada pelajarannya. Berarti bisnis Kapan? untung-untungan. Untung-untungan boleh nyoba-nyoba. Nah kemarin itu sebenarnya Takutnya ini sih. udah ngebahas Boleh tentang Saja nggak bisa. kita gimana kalau Saya kita nggak bikin jago kan kali. restoran halal. Udah pernah nyoba ngelas lah. Nggak Memang Ya, jago. sama terkait saya enggak. Perlu latihan lagi skill. masalah Enggak sampai SMAW, GTAW, GMAW. harus membuka restoran itu. SAW. Bukan Kelasnya ada apa? ide terakhir ya. Itu aja. Nah, Mas Otik. Baton, gimana kalau misalnya TIG itu kita sama bikin dengan GTAW. semacam toko aja, jadi Midori Shop GTAW itu misalnya. Midori Shop, gas tungsten isinya arch welding, jadi pakai tungsten halal. itunya. Sebenarnya planningnya sih otomatis kalau udah gitu. ada, bisa langsung Gitu. kerjakan artinya. Iya, cuma kan Rollnya kan roll sendiri. Yuda bersedia. Jadi Yuda itu udah punya kulkas yang besar dan isinya kosong, nggak ada apa-apanya. Yuda punya kulkas. Kenapa beli? Ya di rumahnya kan ada kulkas. Oh, kulkas biasa. Emang apa? Bukan gantikan kulkas yang buat jualan beneran, yang rendah itu loh. Es krim. Bukannya gini. Oh, Ah, bukan. kulkas es krim. Oh bukan. Bukan. Jadi kulkas ini yang Kulkas biasa. kulkas biasa, Oh. tapi 2 pintu besar. Itu katanya isinya kosong karena nggak ada istrinya nggak ada kan. Jadi jarang. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai itu terus kita beli bahan makanan kayak ayam, daging dan sebagainya. Cuma kemarin tuh saya ngecek harga ya. Kalau untung-untungnya itu kalau misalnya satu kali ini aja paling cuma ya paling banyak Dulu 200 pernah tuh lah. ke pasar induk cari 200 tuh udah harga bagus. jualan itu. Kalau misalnya Saya beli ayam kasih satu, umbinya, kita nggak asumsikan dibayar. aja seorang Serius, satu saya sebulan, rugi terus ada 10, 400 ada ribu. 20 ya, 20, jadi berarti kan 200 kali 20 berapa? pas masih kuliah sih coba jualannya. 4.000. 4.000. Nggak tahu sih 4.000 itu cuman atau enggak ya? Iya, saya ikut terjun sampai Itu udah sama biaya kirim dan lain-lain. Bisnis itu hitungnya nggak boleh karyawan kayak tuh gini. Ya, 3. ya ini kan apa? Yang tadi. Estimasi optimis. Ini 4.000 masih optimis loh. Karena satu sisi dia dibutuhkan. Apakah worth it atau enggak? Saya ke masa tutup. Memang kalau misalnya Karena nggak laku. kalau Pemasaran sama marketing Iya, sama. saya sih ya pengalaman yang saya lihat, ya bukan pengalaman bisnis tapi pengalaman melihat orang-orang berbisnis, biasanya kalau misalnya semakin banyak kerja volunteer itu semakin gagal peluang gagal itu semakin besar. Betul. Biasanya Setuju. Jadi harus dibayar kan? iya, jadi memang harus benar-benar Profesional. daripada ini kalau misalnya kalau modal sih insya Allah udah ada Kang Aziz ya. Pak Aziz ya. Berapa modalnya Kak? Hah? Berapa modal? Tergantung Kang. Kalau misalnya mau kecil-kecilan atau untung-untungan. Gitu. Cuman kalau saya modalnya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak. 50.000 itu udah penuh gitu kulkas. Nah, Itu maksimal sekali ya. 50.000. Memang income-nya itu nggak akan dibanding kita bikin jualan makanan jauh lebih menguntungkan makanan. Cuma kalau Tapi misalnya ngolahnya. startup atau mulai bisa aja. Parudin aja Nanti jadi kita juru masak. bikin Kita masak MOU-nya. serius. MOU untuk warga-warga ini. Jadi sebenarnya bukan Midori Shop ya, tapi kayak koperasi lah, sehingga menguntungkan kita semua gitu. Misalnya untuk harga daging yang tadinya berapa, berapa sih 1.000 ya, 1.100 lah. Kalau beli di Daging luar apa kita dulu bisa tergantung. 950 misalnya, kita bisa Beli di batik rom gitu.
Daging Saya semua tuh lama. alasan Beli di batik nggak room, jadi restoran batik tapi room, milih yang toko Itu masalah hukum itu sih. batik room. maksudnya siapa yang berhak ini apa? Bukan, Berarti kita kan berarti butuh internet. izin usaha ya. Online. Butuh izin usaha. Kalau Jadi rencana lebih ini dari Kayak bikin CV gitu ya? iya. sekian. Bukan CV sih, itu Usaha, cuma ya. usaha untuk Hmm. jualan sama untuk bikin Jadi itunya, kalau misalnya mau buka pesen lagi, lapak. kalau Restoran. tempat daging ya, Tempat karena restoran. daging aja. Karena memang harus residen. Kalau dana sih ada, Bisa. kalau dana ada, cuma memang Harus residen yang bikin usahanya. Jadi pada hukumnya itu harus Dan gitu. banyak ibu-ibu misalnya di Suzuka Kedai kan tuh Mbak Farah, istrinya Mas Gerard juga itu sudah bisa jadi kalau Iya. misalnya restoran. Makanya kalau tadinya sebenarnya gini rencananya itu kalau memang jadi itu ya restoran, mungkin nanti Catering. Mas siapa? Gerard sama istrinya tinggal aja di sana. Jadi lantai 2-nya itu rumah dia, lantai 1-nya Restoran. restoran gitu. Nanti kita selain restoran kita bikin catering juga gitu. Nanti Baito kan misalnya asli gitu kan, Iya. asli Baito kan. Jadi kalau misalnya kita mau beli makanan apa bento, saya diisi Kodai 3 SMS asli. Tolong Delivery service. kalau perlu langsung ada hayo mas. Pokoknya ada ininya. Ada Asli langsung jawab nanti bentang. Aduh maaf saya lagi zemi. Kalau itu pecah. Kalau Gaji potong. denda ya Pak, denda. Jadi Gratis seperti ongkos itu. kirim Itu juga 7.000. Apa kalau kita bisa jual mungkin toko Indonesia Midori Shop misalnya, asal kita tahu sumber di mana kita beli barang murah, terus itu kalau ada link itu mungkin bisa. Sebenarnya ada. Jadi itu sebenarnya dilakukan sama Panopri dulu. Panopri kan juga apa? Jualan ya. Dan harganya itu lebih murah 50 Panopri itu dibanding yang dulu Azamino ada yang buka ya. Sekarang nggak ada ya Azamino ya. Sana itu ayam Brazil itu 950, kalau yang di Azamino itu 1000. Kalau nggak salah Nggak sih bisa lebih bawah lagi. Kalau yang Musuba 750. Di Musupa murah. 700 sekian. Kalau 800 dapat 500 wah 800. bisa Nah, banget jalan. katanya sih harganya itu 550. Enggak sih. Harga jual, harga beli. Makanya tadi saya 200, kan 250 kan beli. Di Sirokubo 800 2 kilo. 900 900 2 kilo. Mobil mahal. Itu dapat info belinya di mana? Yang 550. Itu yang tahu. Dibanding kalau Rio Musupa. Iya. Itu harus tahu itu dulu baru. Nanti atau kita bisa tanya nanti sama Pak Nopri, nggak masalah. Kita bisa tanya sama Dan Pak. barang-barang di Indonesia juga kalau ada ya snack-snack apa juga kalau Itu bisa juga dibuat. salah satunya itu. Jadi kalau misalnya orang, saya nih ya di desa ya, kalau misalnya kita bisa bikin itu, nanti orang yang pulang kayak saya nih, saya pulang, Iya. saya pulang, Harus titip. saya titip, tapi bayarnya lebih lah. Ada biaya buat iya, jadi misalnya saya Ya, sama-sama plus, untung lah ya. plus 10 yen. Kalau misalnya itu saya nggak mau bawa. Makanya kalau kerja volunteer, itu dihitung apa kalau misalnya enggak ya? kenapa? Garuda memang langsung ada jatah 30 ya? Iya, kalau Garuda ada jatah 30. Boleh saya Pakai- sisihkan nanti 10 tapi berapa harganya? Kalau pakai ekspedisi nggak ini ya, nggak nutup. ekspedisi. Ya Kargo. kargo kan gitu kan, kargo. Oh iya, harus besar Pak, harus paket besar. Mungkin izin Nggak, masuk di sana. barang itu sebenarnya gimana sih? Itu juga Enggak itu kalau masalah. yang Masuk ini custom. yang apa? Yang Custom. 10 kilo atau berapa gitu kan 400.000 gitu. Sebenarnya gini Pak, undang-undang ya, aturannya itu nggak boleh kita membawa barang dari luar negeri Untuk dijual. untuk dijual lagi, itu nggak boleh. Makanya kemarin itu ada yang bawa iPhone dari Singapura. Alasannya kan tidak ada manual bahasa Indonesia. Lagi TB kan itu yang jual itu. Dia bawa iPhone dari Singapura ke ini untuk dijual di Singapura. iPad ya. iPad apa iPhone? iPad kalau nggak iPad. iPad ya. Tapi kan kalau misalnya internal kayak kita, saya sih kalau misalnya memang mau buka itu harusnya ini aja, PP, koperasi pasarnya PP, aja, iya. koperasi aja. Jadi ininya. Tapi kalau misalnya mau di luar ya modal lah ditaruh di sini. Misalnya apa? Bahan-bahan. Setiap Jumat Mau beli daging sapi. di orang-orang 1.190. Kalau misalnya tiap Midori gitu digelar lapak. Ini pesanan juga segini. Harus bayar. Ya, sebenarnya ya, Facebook gitu. sekarang tantangannya ya, tantangannya. Itu tadi sih, makanya saya tadi Daging sebutkan sapi. jangan sampai ada volunteer Atau dikombain. kalau misalnya walaupun volunteer saya ya saya bawain atau Yuda bawain itu kalau yang seperti itu kalau menurut saya nggak baik biasanya bakal hilang kalau ini
Betul. Set, kangen makan Coba daging. dibikin sendiri. Ada aturan-aturannya gitu misalnya. Jadi kalau misalnya dari Indonesia bawain kue per kue dihargai 10-nya nih misalnya. Iya, plus 10 Itu, ya. itu kue untuk ayam. Nah, misalnya kalau bantuin beli berapa misalnya. Terus kalau nganterin delivery ke orang per delivery 50 yen gitu. Iya. Terus keuntungannya apa ini? Ke arah mana? Keuntungan maksudnya dibagi kembali ke pemodal ataukah buat yang baru lagi sosial? Terlalu banyak Ya, sponsor untuk itu ini, nggak jadi. untuk apa namanya? Saya pun Untuk gitu. ini kok benar-benar kalau saya sih mikirnya nggak bukan di sosial ya, artinya benar-benar untuk keuntungan gitu. Jadi kalau Pak Aziz mau naruh uang 50.000, udah saya modalin lah 50.000 sampai lebaran gitu ya. Kalau untung ya udah silakan dia ambil untungnya gitu. Cuma nanti orang-orang yang bekerjanya ini mungkin ada Harus sisi dibayar. untuk apa? Kan sisinya untuk Kemarin kan juga pernah disebut Kang Topan apa ya? Kan kalau misalnya memang di jalan, mungkin aliran entry yang ke Indonesia dikurangi dulu. Tapi belakangan kalau misalnya ini sukses, harapannya aliran ke Indonesia itu jadi besar lagi, gitu. Lebih besar lagi. Kalau nggak salah kemarin Topan ada jadi. Cuman kan kalau yang aliran ke Indonesia itu kan volunteer ya. Kalau volunteer kayaknya tuh Ini tuh masih ngomongin ini ya, yang toko makanan, bahan makanan gitu ya? Bukan yang restoran makanan gitu, makanan halal itu bukan? nah itu ini ke depan apa? Sisi ke depan. Next step. Ini baru jalannya. Nggak tahu sih, saya kepikirannya gini apa namanya? Itu kan tadi toko bahan gitu ya. Sebenarnya kan itu kalau boleh dibilang di Shinokubo ada, di Tsunashima ada gitu kan. Maksudnya sisi Saingan. Kita mau misalnya jual kita bikin nih, terus itu untuk tadi kayak pertanyaan Rama itu sebenarnya keuntungannya untuk mana? Kalau untuk ke Midori lagi, ya kurang terasa ininya membangun ekonomi rakyatnya. Jadi kebayangnya tuh misalnya tadi restoran nih kan modal nggak masalah istilahnya. Kalau nggak masalah kan tadi masalahnya cuma siapa yang berhak. Ini kan residen. Gimana nggak kita kerjasama misalnya sama orang Indonesia? Ya kan orang-orang KBRI itu adalah 1-2 orang yang bisa kita ajak kerjasama misalnya pakai atas nama dia. Terus nanti yang masak itu ya kalau misalnya nggak cuma istrinya Mas Gerald gitu ya, tapi juga bisa mengundang orang Indonesia yang jago masak datang ke Jepang. Terus ya orang-orang jagoan warteg kan jago tuh. Nah itu mimpi Terus malah. gajinya Iya, gitu. gajinya dari konten. kalau rata-rata Iya. biaya hidup sini kan gede banget kan, gajinya yen jadi itu udah gede banget. Itu juga udah bisa ngidupin keluarga dia misalnya di Indonesia, bisa terasa lagi. Jadi ibaratnya sekalian aja ke restoran gitu, tapi konsepnya dimatengin lagi. Terus kita kerja sama siapa, orang Indonesia yang udah punya residen gitu kan. Kalau modalnya nggak masalah, kita kumpulin lagi, kita mulai di situnya. Saya jadi ingat cerita yang saya cerita gitu. Tahu kan restoran Surabaya gitu. Ya. Restoran Indonesia. Itu ada ibadah. Itu Nggak halal. Iya itu nggak halal. Kayaknya sih katanya sih nggak halal. Nggak tahu. Cuman gini, itu dia restoran itu ya. Dia kan yang ini orang Indonesia yang masak. Tahu nggak dibayar berapa dia? Satu harinya. Nggak tahu. 500 yen. Eh, 50.000 rupiah. 500 yen. Dan mereka itu nggak punya visa kerja. Mereka itu nggak punya visa kerja. Jadi Saya sehari berapa jam? Sehari atau sejam? sehari. Ya mungkin sehari kalau masaknya dia. Orang-orang Tapi yang makannya masak. kan dari situ, jadi Ada banyak host orang deh. yang Sebentar. Salah versi ya. Nggak, Salah nggak. versi. Enggak, 500 yen. $500 500 yen. Kalau Per jam. nggak salah 500 yen. Per jam kali, per jam. Yang bilang itu enggak. Iya, Yang iya. bilang- coba konfirmasi ya. Coba ke Febri atau si Dea. Lebih besar gajinya. Apa? Dulu besar gini. Besar gajinya yang Iya, Baik. memang. Baik. Iya, makanya Per jam berarti. coba tanya apa? Febri atau ini ya. Perempuan. Ada ya. Waalaikumsalam. Dea ya konfirmasi. Cuma yang jelas memang dia itu kasihan sekali gitu. Di bayarnya itu cuma segitu. Kalau nggak salah 500 yen. Per jam kali, per jam. Per jam. Karena kalau baito kan 900 sampai 1000 per jam. Nah, itu aja. Baito. Kalau itu masak, kalau masak memang itu lebih rendah ya chefnya. per jam Iya, maksudnya. iya. 500. Kalau per hari Yang jelas dia itu tidak dalam kondisi dia itu tidak bisa pulang. Dia tidak bisa pulang.
Terus Kecuali dia dikasih tinggal di situ. iya memang dia tinggal di situ. Kasih tinggal di situ, makan di situ. Jadi memang itu ya, Makan di situ. makan di situ dan Memanfaatkan uang itu yang akhirnya yang dibawa di Iya, apa betul. dikirim. Itu banget sebenarnya itu tuh. Ya, itu kan Jadi nggak pulang-pulang, jadi mafia kayak itu. TKW gitu kan gitu kan. 12.000 itu sih ya. TKW itu kan gitu, nggak apa mau pulang nggak bisa. Emang Gitu. sih? Iya kan Ya, 500 per hari. Ya, kalau mau dia Iya. nekat, Oh, dia iya. dipulangin Lebih baik. gratis. Menafkahi orang yang Sulit seperti nanti itu. deh saya tanya deh. Tapi Yang pendidikannya jelas, rendah, bentar, jadi nggak tahu kayak gitu-gitu tuh. Gaji Iya. siapa? Kayak jadi Terus nggak boleh gaji- pegang HP itu apa lebih nggak gede. boleh. Terjebak Gaji mafia siapa? ini, kan. Si Baito itu lebih gede. Di tempat saya Daripada banyak. gaji Padahal chef kalau dia gitu. ketahuan, pasti dipulangin gratis kan. Oh sorry, saya baru ingat yang ngasih tahu itu Stefani. Stefani. Jadi saya pernah ngobrol sama Stefani, dia bilang, oh kasian banget tuh yang 500 dia. Gajinya lebih Stefani ya. Bisa jadi bentang, bisa jadi. Karena banyak TKW itu kan yang terjebak kayak gitu loh. Jadi mau pulang nggak bisa gitu. Iya, serba salah, ya, takut ditangkap gitu. Sebenarnya itu kan TKW itu kerja di orang Jepang aja lebih gede loh. Cuma Yang masyarakat ilegal itu bisa lebih nggak kaya. ada, karena bisa nggak ada tadi. Karena si pekerja Jepangnya tidak harus bayar pajak. Nah, kalau saya bayar ke 200.000 sebulan, kalau dia refund ke pemerintah harus bayar pajaknya berapa. Jadi kadang orang ilegal itu lebih kaya sih daripada yang legal. TKI. Tapi kembali ke rencananya, saya sih lebih prefernya rencana asli. Kembali ke awal rencana. Kalau memang ada idenya, jangan di setengahnya. Dan itu bukan batu loncatan deh. Itu sebenarnya ganti sebenarnya. Bukan batu loncatan. Maksudnya jangan menatap saya doang. Iya iya. Sebenarnya kan tinggal koordinatornya. Ini saya udah sendiri. Punya idenya apa? Mau membuka itu ke teman-teman. Ide lebih awalnya kan sebenarnya sebuah ekonomi Islam dalam bentuk kecil itu bisa bergerak. Level awal kan saving ya, saving. Jadi dengan ada itu kita minta teman-teman tuh kalau bisa saving lah. Daripada beli begituan mending enggak misalnya. Daripada beli lain-lain misalnya. Sekarang kan itu. Jadi prinsip ke-0-nya kan ekonomi Islam kan secara personal gaya hidupnya tidak ekstravaganza, tidak membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Kampanye-kampanye ini ada. Daripada itu misalnya kalau disumbangkan ke Midori bisa milih kan nanti ada yang memang disumbang langsung, yang 3 ada yang diputar. Kalau yang diputar bahkan sistem saham ya misalnya itu bisa gitu. Tapi menurut saya mending disiapkan yang goal yang kayaknya ide awalnya kan sebenarnya itu ya. Dan tadi banyak sebenarnya yang tinggal di sini dan insya Allah siap ngasih nama sih gampang ya, siap ngasih nama. Bahkan kalau perlu belajar ke orang Pakistan gimana caranya, Pakistan juga siap dengan. Dan itu lebih asik sih misalnya bagi kita secara komunitas itu ketika diobrolkan ke teman-teman tuh lebih menjual gitu. Tapi kalau yang itu jadinya sebenarnya udah banyakin juga nih teman-teman personally udah ada yang Melakukan. ya, seperti yang disebut kemarin ya, kalau kita punya mimpi di Stasiun Express itu buka restoran itu kan mimpi yang mulia ya. Artinya berarti kita punya orang kerja berapa orang tuh di situ. Dia menghidupi keluarga di Indonesia kalau orang Indonesia. Belum dia nutup orang lapar beberapa orang. Nah, tentu nggak gampang ya. Jadi ya dikejar aja. Maksudnya dirumuskan gitu. Misalnya tenang. Iya betul. Saya ya kalau dari sisi usul saya sih lebih prefer yang Makanan. yang memang ide restoran itu lebih untuk level Midori lebih cocok. Paling tadi memang lebih ke personal. Karena yang community movement ini kan perusahaan yang sifatnya susah ya, tidak asal jalan tapi kita ingin kontribusi orang. Teman-teman itu yang membuat bintang ketika nyapa orang, sumbang dong kita punya mimpi nih. Kan sebenarnya jualan mimpi kan, kita ini jual. Kalau mimpinya kecil kan agak kejual, tanggung juga jadinya gitu. Kita mau ngapain nih? Nah itu ya kurang lebih begitulah. Apalagi potensi masak-masak, ya masak. Orang bisa kalau udah ada tokonya itu bisa macam-macam. Ya, saya bikin roti bisa. Asli goreng telur
Ini dari asli. Apa bedanya telur dadar? Waduh. Ini warna asli. Apa bedanya? Ini garamnya banyak. Enggak, yang buatnya udah beda gitu. Ini warna asli gitu, udah menjual gitu. Aslinya yang Nanti menjual. jangan-jangan mungkin Midori kita ganti ya di sana ya. makan ya. Mau makan Midori gitu kan. Daripada kita beli-beli kayak Masakan begini Indonesia. Iya. makan besar sekalian. Ya memang berarti kalau saya sekarang step langkah kecilnya ya sekarang cobalah teman-teman bisa nggak dalam waktu seminggu ini cari tahu lah informasi itu kan sebenarnya apa key point-nya itu apa ya kuncinya itu informasi. Jadi nanti mungkin kita setiap minggu ada diskusi. Progres. Jadi sekarang carilah informasi terkait dengan misalnya kalau yang disusun kalian kalau Kiming itu ngerti banyak loh mungkin gimana dia mau mulai start. Oh, ini Bisa tuh ditanya Bisa dikonsult ke Kiming ya. Kiming. Masih boleh ya? Ya, masih boleh. Startup restoran apa? Enggak. Dia itu saya pernah cerita sama dia itu pernah dia itu mau bikin apa usaha. Dia itu berkali-kali masuk ke ini ke apa namanya pengacara Jepang itu. Jadi dia pengacara Jepang itu suka ngasih konsultasi gratis untuk bikin usaha gitu. Tapi cuma 5 kali pertemuan. Nah dia itu selalu ikut gitu dan berkali-kali. Jadi kalau saya dia sangat tahu persis. Gitu. Makanya saya tahu Itu bahwa yang- residen salah satunya dari dia. Bahwa orang Itu distribusi kan yang usaha dia itu distribusi barang-barang apa? Onderdil motor. oh udah mulai ya? Iya sudah sampai ke tapi apa itu dalam bentuk perusahaan diakui di Jepang atau cuma personal aja dia buat? Nah makanya Oh, siap, nanti. itu dia pertanyaannya. Cuman kalau menurut saya masih personal ya. Kalau saya sih Iya, duganya kan, masih iya, personal, masih personal, kan. tapi dia pengen bikin Oh, bikin iya. gitu, bikin. Apa ini? Jadi kita bisa coba. Kiming masih disusun kan? Sudah pakai? Pakai tadi. Masih. Bukan exchange. Bukan dia doktoral. Oh doktoral. Iya. Benar-benar ditukar aja gitu. Nggak dibeli. Yang saya tahu sih salah satunya itu pertama harus ada residen. Cuma nanti syarat-syarat berikutnya. Nah, bocoran aja sih. Sebenarnya Yuda pun kalau misalnya kita memang serius, Yuda mau bantu. Bukan Yuda sih, bukan bapaknya sih. Siap lah ya, siap. Bapaknya itu mau bantu kalau misalnya memang ini. Karena itu kan untuk umatnya supaya bisa dapat pengalaman. Jadi kita konsepnya satu dulu. Apa? Iya, konsep konsep Iya. sistemnya. Sambil konsepnya jalan, kuncinya itu kan tadi informasi tadi gitu. Sehingga nanti kita tahu apa sih yang harus di. Kalau ternyata memang harus ada perusahaan gitu, CV. Udah CV Midori gitu kan. Langsung direktur utamanya. Ketua Midori gitu. Tapi kan Kayaknya bener. setiap tahun ada pemilihan ketua baru itu sekalian gantian direksi. Gantian komisaris. Iya, Namanya direksi. Midori Group nanti. Iya, jadi Midori Group. Ya kayak begitu. Jadi oke ya, kalian Versi kayaknya ininya ya. untuk langkah pertama Versi resminya ya. mudah-mudahan insya Allah sampai minggu depan 2009. coba cari informasi. Mungkin kan nggak Saya tahu. juga nyari, saya sebenarnya pengen banget nyari informasi Regulasinya Produk Pakistan terbatas gimana? sama Iya. Bisa juga diasah-usah. Ini lebih personal bisa. Maksudnya kita undang Pak siapa yang Indonesia itu? Oh iya, siapa? Pak Mahmudi. Pak Mahmudi Ah, iya. diundang ke majelis ini sehingga secara teman-teman pun diundang sekaligus gitu ya. Bagaimana dia mulai? Bagaimana arahan-arahan dia pertama kenalan di sini gimana? Oh bisa juga. Oh, Itu iya. Saya baru lebih kepikiran Pak gitu Mahmudi ya. ya. Saya tadi udah kepikiran sih, cuma nggak ngomong-ngomongkan aja. Saya nggak mau gimana. Ini disclaimer dulu. Iya, artinya bukan hanya beliau ya. Jadi menarik sih. Termasuk misalnya diskusi-diskusi orang-orang yang kuliah ekonomi tanya gitu ilmunya gimana sih. Betul. Ya ke semangat Midori itu kan ini kan mengutamakan ilmu, harus ilmu dulu. Ini kalau Pak Mahmudi coba saya deh. Berarti kalau gitu kan sih, saya Pak Mahmudi. Mungkin yang susah kedai coba tanya. Ini sudah Ini kerja. Saya sih. Tahu kan? Ya, berarti saatnya kenalan. Iya, biasa. Kita kenal harus kenalan gitu.
Nah kenal maka taruh, Pak. Waktu itu datang last lecture gitu. Last lecture datang. Yang dia bilang ini apa? Rupanya Tuhan punya planning bagus buat Bang Mana. Oh, iya. Planning terbaik, punya skenario terbaik buat orang. Yang sependapat. Jangan malu bertanya, jangan nanya. Yaudah ya, jadi kalau Mau lu bisa bertanya, nggak minggu usah depan nanya. jadi Mau lu bertanya, saya coba follow up dulu deh ke Enggak nanya, malu-maluin. Malu bertanya, nggak usah nanya. Penanggung Nggak jawab usah, tetap ya. ini sih, ketua penanggung jawabnya tetap Bentang. Nanya, malu-maluin. Sehingga dengan amanah itu Bentang juga bisa menurut. Artinya kita beri tanggung jawab, berarti punya hak jawab. Sebagaimana Amir kita beri tanggung jawab, kita beri hak memerintah. Oke, jadi gimana? Jadi deal deh. Mau bikin bikin restoran. Ya, oke. Yang M3-nya kan mungkin tetap dikampanyekan. Oh iya, meskipun Ya, misalnya nomor rekening apa itu sih belum tahu. Kemarin nggak jadi diskusikan yang gitu. Saya nggak datang. Eh, Sekalian sama istri. Oh. biasanya di titik sih. Nah, misalnya nanti Bentang pulang nih, ada target. Atau misalnya siapa mau pulang, kita kumpulkan di sini dulu. Misalnya saya nggak tahu apakah Mas Panji udah punya sekarang bisa lebih ke Bentang. Pak, ya sebenarnya orang ke Indonesia bisa kemana-mana sih nanti kirimnya. Pak, yang jelas siap sih Pak Dani. Dan kita juga biasa ada celengan tiap kajian Midori juga. Ah. Nah itu kan banyak juga selain konsumsi ya biasanya kalau maksudnya alihkan ke M3 juga nggak apa-apa. Jadi bisa aja. Oh ya. Ya jadi sebenarnya ceritanya gini. Kan waktu itu ngobrol sama Kang Arif. Kan sebenarnya keuangan M3 Midori. Terus Kang Arif kan megang ke MC juga. Terus bahkan masuk yang pas Midori Camp dulu. Itu kepisah semua ternyata. Waduh. Terus gimana? Ya memang waktu itu kayaknya pas mintanya dipisah gitu. Jadi ibaratnya ya kalau mau kita gabung nggak apa-apa sih. Karena memang nggak ada keharusan dipisah gitu. Dari Kang Arifnya sendiri pun pasti Tidak ada amanah ya. nggak ada amanah Yang untuk ngasihnya itu mau dipisah, kemana? kan. Kecuali yang mungkin Masjid. kecuali terkait jelas beda ya. Oh. Midori kan juga ternyata. Guru dipegang Arif ya? Hati-hati deh. Masjid lagi. Oh iya, ada ya. Soalnya itu jelas saya. Jadi nggak bisa dikasih Midori kan. Itu biasa. Iya, Pak Henry itu bisa gabung aja deh, karena nggak ada. Memang menurut saya sih at least pas angkatan kelulusan ada satu. Kalau misalnya nih yang pulang Maret ini nih. Satu yang generasi pulang lagi, sebenarnya harapannya kalau dia pulang itu kita titipin gitu, bukan ke orang lain ya, tapi ke yang pulangnya itu, sehingga dia betul-betul juga sebelum pulang bahwa bisa ngobrol dulu gitu. Maksudnya ya enggak sebenarnya itu, karena kan pulang belum tentu jejaringnya, tentu orang-orang udah ganti gitu. Saya bisa dititip ke ya kayak Kang Panji misalnya, yang kan udah setahun pulang nih, udah mulai kuliah misalnya. Atau bahkan ke Pak Chandra udah mulai ya Pak Nopri, ITS, Pak Dani sih kemarin siap misalnya. Pak Nopri itu sama punya istri ya, kan istrinya lagi baik. Anaknya Ini ada dua. ada dua ya. Saya mau bawa Perempuan. mungkin ya kalau misalnya dia bawa ke sini Pak Noprinya kita undang gitu. Oh, bisa oke. Senang sekali ya. Islam Di masjid yang ada. Kalau enggak langsung aja besok minggu depan Iya. datang Pak. Ini bisa aja kita bisa dengan tema itu ekonomi. Di sekitar. Asli. Mungkin di sekitar. Ini teman sebaiknya sih Mana masjid yang punya. ya nggak harus di pertemuan ya, ke teman-teman bisa diskusi dulu sehingga teman-teman kita pun nggak kaget. Tapi Pak Mulinya ditambahkan, dia juga nggak tahu. Enggak, mungkin kalau yang di sini kan udah pada tahu teman gitu loh. Jadi kalau misalnya panggil yang datang-datang kan ini aja orangnya kan. Iya, kalau ada tamu sih sebisa mungkin diusahakan lebih ramai. Tapi ya kalau Di briefing datang aja. kecil kita nggak apa juga. Enggak, kalau kebanyakan juga kan enggak ini juga gitu loh. Enggak apa namanya, enggak fokus juga nanti gitu loh kan. Timnya kan paling beberapa orang gitu kan. Nanti gitu loh yang kerja itu loh. Ada Pak?
Bisa rekrut penyampaiannya tidak praktis langsung. Jadi secara umum motivasi bisnis, di akhir-akhir baru menuju ke praktiknya. Iya ya. Udah balik modal. Kayaknya kalau informasi emang harus semua Ya, sebetulnya. nanti kalau yang kerja tidak kita sama lagi ke Udah paham? Iya. Dik, kamu nanti dicariin Dik Sama? sama itu tuh Sama Fajri. sama Fadri. Sama Oke. Tika. sama Sama si Gawe, Ya. Kangen deh. Ya, mari kita cukupkan Yuk. Apa? iya. Kajian malam ini. Ya semoga sepulang dari sini kita dapat merefleksikan apa ya, ya hasil apa kajian malam ini dengan diri kita masing-masing. Ya tadi terkait dengan apa keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, wanita-wanita di sekitar kita. Ya, untuk menutup majelis ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya, Alhamdulillah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini tuh ada